Halo teman-teman semua, kenalin aku Nadia Putri Salsabila. Aku mau ngajakin kalian ke tur MIPA tipis-tipis nih teman-teman. Dan aku bakal ditemenin sama Mbak Rahmelia Nur Insani teman-teman, atau yang biasa dipanggil Mbak Reni. Halo Mbak Reni. Apa kabar nih Mbak Reni? Alhamdulillah baik. Gimana Nadia? Alhamdulillah juga baik. Nah, ngomong-ngomong nih, kita kan lagi di MIPA nih. Mbak Reni dari angkatan 18 nih. Ada cerita nggak sih tentang PPSMB Paskal? Oke, kalau cerita tentang PPSMB Paskal banyak ya. Salah satunya paling diingat itu kita ketemu teman-teman dari seluruh Indonesia. Ya. Gitu. Jadi banyak banget variasinya gitu ya, nggak cuma dari satu daerah. Iya bener-bener banget. Nah, ngomong-ngomong kita lagi di depan auditorium FMIPA nih Mbak Reni. Nah, ngomong-ngomong ini gedung apaan sih? Oke, jadi kalau gedung auditorium FMIPA ini gedung yang biasa digunakan untuk acara-acara di MIPA gitu ya, gedung serbaginanya MIPA gitu. Wah, keren nih kayaknya. Nah, mumpung kita lagi di MIPA nih Mbak Reni, mau nggak ngajak aku tur jalan-jalan MIPA gitu keliling-keliling? Oke, boleh banget nih. Teman-teman juga pasti penasaran kan Ya, ya? pasti sama penasarannya sama nggak taunya kayak aku. Oke. Yaudah yuk kita jalan-jalan ya. Oke, ayo. Ngomong-ngomong Mbak Reni lagi sibuk apa aja sih? Kalau aku, karena aku udah mulai semester 7, aku sibuk KKN, skripsi, sama ada akhir MIPA. Wah. Kalau Nadia sibuk apa? Aku lagi sibuk mikirin nilai aja sih. Oh, Kurang nilai satu deh, semester gak ya. keluar-keluar. Ini namanya selasel nih Nadia. Oke. Nah, tadi namanya selasut. Nah, ngomong-ngomong selasel tuh apa sih? Jadi kalau selasel itu artinya selasar selatan. Itu ada di selatannya auditorium. Oh iya ya. Nah, kalau selasut itu ada di utaranya auditorium. Gitu. Terus seperti yang aku jelasin tadi ya, Iya. itu untuk rapat. Terus kan di bagian sini nih lantai-lantainya biasanya untuk rapat juga. Begitu. Terus habis itu di situ juga ada TU setiap departemen. Kalau teman-teman nanti ada keperluan nih untuk mengurus akademik, itu bisa lewat TU. Kalian gitu. Oke. Itu terus kan untuk atasnya auditorium ini ada ruang di kanan gitu. Terus habis itu di sana itu ada departemen kimia sama matematika. Departemen kimia sama matematika ya. Audit gitu. Terus habis itu jadi setiap departemen itu memiliki gedung masing-masing gitu. Tapi untuk perkuliahannya tetap di gedung G. Oh, di gedung C. Untuk kelas-kelasnya di situ ya, Mbak ya. Selanjutnya ada apa lagi sih? Jadi selain ada departemen matematika sama kimia, kita juga punya departemen juga sama departemen fisika. Jadi ada 4 departemen. Gitu. Ini apa nih? Nah, ini tuh adalah perpustakaan milik kampus FMIPA UGM gitu. Terus di depan perpus ini itu ada lapangan yang Nadia lihat ini. Iya, Ini ya, lapangan hijau itu biasanya digunakan untuk titik kumpul kalau pas PPSMB offline. Wah, keren nih kayaknya seru ya. Terus juga biasa digunakan untuk upacara 17 Agustus mungkin, terus untuk apa lagi ya? Untuk mikat. Setiap Hima kan punya mikat tuh, biasanya latihannya di sini gitu. Wah, keren ya, kayaknya seru banget nih Kak Oka. Iya. Terus di atas ini ada gedung SIC. Di lantai 2 ya? Iya. Sekarang kita mau keliling-keliling lagi ya. Oke, lanjut. Oke, Mana lagi nih, Mbak? lanjut. Kita bakal ke gedung C. Nah, ini kita sampai di gedung C. Gedung C ini tuh tempat dimana orang-orang berkuliah. Ini isinya kelas-kelas kayak gitu. Ada ruang diskusi juga. Jadi lengkap banget lah di sini. Nah, setiap lantai itu biasanya punya 5 kelas. Nih, di kiri kita ini kelas-kelas yang biasanya untuk berkuliah. Ini nggak cuma satu prodi ya. Biasanya kan kalau ada kemipaan tuh, itu bisa bareng-bareng ya. Nah, itu di sini. Gitu. Terus untuk di dalamnya sendiri itu ada kayak proyektor, terusan meja, kursi untuk kelas. Tapi biasanya berpasang-pasangan gitu. Ya, satu bangku berarti bisa dua kursi gitu. Iya, 2 kursi 1 meja kayak gitu. Terus ada mic juga untuk mempermudah dosen. Terus ada
ada AC juga. Nah terus setelah kelas nih di situ tuh ada selage. Iya, itu adalah selasar milik anak-anak IPA. Biasanya kalau mau rapat atau kumpul-kumpul sebelum kelas atau habis kelas itu di sini nih. Nah ini ramai banget biasanya. Yang anak danus tadi ya? Iya, ada danusan juga. Terus kan kita naik ke atas ya. Oke, yuk. Nah kita udah sampai nih di ruang diskusi. Jadi di ruang diskusi ini kita biasanya pakai untuk rapat-rapat atau misalkan untuk kerja kelompok, terus untuk apa lagi ya, untuk nugas juga bisa ya? iya, untuk tidur juga bisa sebenarnya ya, cuma ini tuh bener-bener serbaguna kayak gitu. Terus habis itu di setiap ruang diskusi biasanya depannya tuh ada lift. Jadi lift ini tuh berfungsi kalau misalkan kita capek gitu ya mau ke lantai 5 atau ke lantai 4 gitu. Jadi pakai lift aja. Terus juga di sini tuh tersedia papan tulis kalau misalkan kita lagi belajar kelompok. Terus iya sih kayak gitu. Ini ruang kelas juga sama. Iya, terus kan di situ ada ruang IUT Common Room. Iya. Nah, jadi sekarang ini kita ada di lantai 3. Nah, lantai 3 ini punya ruangan namanya Science X Corner. Jadi, Science X Corner ini tuh mirip sama ruang diskusi ya. Cuman tampilannya tuh sedikit berbeda. Kayak meja ini tadi nggak ada kan ya. Terus ada rumput-rumputan sintesis biar kita bisa selonjoran gitu ya. Terus ada papan tulis juga. Jadi di sini tuh ruangannya tuh benar-benar serbaguna dan multifungsi, bisa untuk istirahat, misalkan tunggu kelas, bisa juga untuk rapat, terus juga untuk tugas kayak gitu Nadia. Dan agak dibikin sedikit Instagramable gitu ya? Iya benar banget. Cozy. Betul. Nah, kalau tutor-tutor gitu dilakukan di sini juga nggak Kak? Iya bisa juga, biasanya tutor-tutor juga di sini karena tadi aku sempat mention ada ini juga kan yang papan tulis besar dan juga nggak membosankan gitu kalau misalkan belajar di sini, misalkan teman-teman itu bosan belajar di kelas. Benar-benar kayak lebih nyantai gitu Iya, kan jatuhnya. benar. Nah Mbak, kalau Mbak Reni sendiri nih kalau lagi di Science X Corner biasanya ngapain aja sih? Aku biasanya sama sih kayak kadang nugas, melaprak, terus juga kumpul bareng teman-teman, nunggu kelas, terusan juga rapat, sering juga rapat di sini karena bisa melingkar gitu ya duduknya, jadi lebih nyaman gitu rapatnya. Gitu sih nanti biasanya. Nah ngomong-ngomong nih, MIPA tuh tutupnya jam berapa sih Mbak? Kalau MIPA itu tutupnya jam 9 malam ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada agenda seperti rapat atau acara event lainnya itu jam 9 itu batas maksimalnya untuk acara-acara gitu. Berarti mau nggak mau harus keluar ya jam 9? Iya benar banget. Nah Mbak, tadi kan udah ngomongin nih tutor-tutor sebelum UAS UTS. Iya. Nah kalau UTS UAS ini sendiri tuh kayak gimana sih? Jadi biasanya kalau UTS UAS itu kalau biasanya kita satu meja tuh untuk 2 orang, ini satu meja itu 1 orang. Terus juga setiap mau ujian kita harus bawa kartu ujian. Kartu ujiannya itu isinya itu jadwal-jadwal kita ujian dan juga cap dari akademik. Jadi sebelum teman-teman itu ujian itu tuh harus banget untuk ngecapin kartunya di akademik biar bisa ikut ujian. Kalau misalkan ketinggalan itu biasanya harus balik lagi ke kos atau ke rumah, terus balik ke kampus lagi ikut ujian. Nah semuanya nih, kan kalau misalnya kayak ketinggalan nih rumahnya jauh atau gimana gitu, itu tuh udah kamu nggak bisa ikut ujian atau ada susulan gitu? Biasanya itu kebijakan dosen sih, cuman kalau yang biasanya dibolehkan untuk susulan itu misalkan ada keluarga inti yang meninggal atau misalkan sedang sakit gitu, itu yang pasti diperbolehkan untuk susulan. Oh iya iya. Terus nih kalau yang misal itu tadi yang hilang, kita berarti nggak bisa minta lagi ya?
kalau yang kartu ujiannya gitu yang udah dicap nggak bisa minta capnya lagi ya? Aku lupa sih sebetulnya itu. Oh, Bisa skip pertanyaan bisa kan ya? Iya bisa. oke lanjut. Oh iya. Nah, jadi di MIPA sendiri sebetulnya ada triagama, teman-teman mungkin ada yang pernah dengar atau belum ya. Nah, triagama ini fungsinya itu seperti keran, tapi kerannya itu mengeluarkan air yang bisa diminum. Jadi teman-teman tinggal ngebawa botol kosong aja. Gitu. Lumayan nih ya buat berhemat, apalagi buat anak sekolah. Tinggal bawa botol minum, isi udah. Nah Mbak, kan kira-kira di gedung ini kan ada 5 lantai nih. Ini kita lagi di lantai 3. Nah di lantai selanjutnya 4 dan 5 tuh apa aja sih Mbak? Jadi kalau lantai 4 dan 5 itu tuh punyanya departemen ilmu komputer dan elit ya. Iya. Nah, jadi di lantai 4-nya sendiri itu tuh TU-nya, terus kan kalau di lantai 5 sendiri itu ada semacam lab komputer dan juga ruang belajar untuk anak-anak juga gitu ya. Boleh nggak sih Mbak ada aku ke atas buat lihat juga tentang Dika? Oke, berarti yang ini kita ke atas ya. Oke. Nah, sekarang ini kita ada di lantai 5. Ini tuh lantai tertinggi dari gedung C. Jadi maksudnya sekarang ini kita ada di ruang belajarnya anak-anak juga. Oh gitu. Terus ini tuh ruangan apa sih? Yang di depan sendiri itu tuh ruangan dosen. Terus ini meja-meja belajar buat anak Dika belajar ya? Iya benar. Jadi banyak banget ya ini kursi-kursi meja-meja. Jadi emang benar-benar kelihatan untuk ruang belajar. Keren juga ya, view-nya bagus banget loh buat belajar. Benar. Mungkin karena ini lantai tertinggi, jadi view-nya tuh kelihatan semua dan menambah apa ya namanya menambah semangat belajar. Moodnya jadi kayak lebih baik gitu. Nah, karena kita udah sampai di lantai teratas nih, sekarang kita akan balik ke lantai paling bawah. Di sana itu ada selasar gedung C yang biasanya untuk kumpul-kumpul. Nah, nanti kita bawa ke sana. Yuk langsung aja yuk Mbak, kita ke sana. Nah, jadi sekarang ini kita ada di departemen terakhir nih, departemen fisika. Kan tadi kita udah ke departemen kimia, terusan departemen matematika, dan juga departemen dike. Nah, sekarang kita ada di departemen fisika FMIPA UGM. Mbak, kira-kira tuh di dalam departemen fisika tuh ada prodi apa aja? Nah, kalau di departemen fisika itu terdiri dari 2 prodi nih teman-teman, yaitu fisika dan geofisika. Dan semua lab departemen tersebut ada di gedung ini nih. Dan ini menjadi departemen terakhir dari tour kita kali ini nih. Akhirnya ya. Iya, bener banget nih. Jadi teman-teman udah gak penasaran lagi ya sama bentukannya gedung MIPA gitu. Sekarang kita balik ke depan audit ya. Oke, yuk. Nah teman-teman,
teman-teman, nggak kerasa banget kita udah keliling-keliling nih di MIPA. Semoga keadaan cepat membaik dan teman-teman semua juga bisa keliling-keliling di MIPA. Terima kasih buat Mbak Reni yang udah ngajak aku keliling-keliling. Semoga kita dapat berkumpul kembali di sini dan melakukan aktivitas normal. Dadah teman-teman, sampai jumpa.